Saudara, kita belajar firman Tuhan. Saya berdiri di sini bukan karena lebih hebat dari saudara, tetapi karena Tuhan berikan saya kesempatan. Jadi artinya mari kita belajar bersama-sama. Saudara, kita membuka firman Tuhan pada Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 37. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu keluarganya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Menurut saudara, Yesus datang ke dunia membawa damai atau pedang? Saudara, ayatnya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi yang dibawa apa, saudara? Ayatnya, saudara, jangan kamu menyangka, jangan Bapak Ibu menyangka Yesus datang membawa damai. Enggak. Yesus datang membawa pedang. Jadi Yesus datang membawa pedang. Karena kita membaca ayat ini, kita harus ngikutin dulu, saudara. Yesus datang membawa pedang. Itu dulu. Ya, ini ayatnya begitu. Tapi puji Tuhan, Matius 13 ayat 34 sampai 35 berkata, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, saudara. Jadi yang disampaikan tadi itu kepada orang banyak, bukan kepada 12 murid. Jadi ini sebuah perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan tidak suatu pun yang tidak disampaikan kepada mereka. Tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan. Jadi artinya semuanya pakai perumpamaan kalau kepada orang banyak. Karena untuk menggenapi kitab Yesaya yang berkata apa? Aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mengucapkan hal-hal tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ya saudara, jadi itu semua adalah perumpamaan. Kita harus sepakat. Jadi ketika saudara membaca firman Tuhan, kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah matamu. Ada di sini yang matanya dicungkil satu, yang menyesatkan ternyata kanan kiri, dua-duanya dicungkil. Itu semua perumpamaan karena diucapkan kepada orang banyak. Terus apa maksudnya? Yaitu maksudnya kalau kita mau meninggalkan dosa segenap hati loh. Kalau perlu dicungkil gitu loh. Itu kan betul-betul gitu loh. Mau meninggalkan judi, ya jangan simpan-simpan kartu lagi. Itu maksudnya kan. Betul-betul kalau perlu dicungkil gitu. Kalau tanganmu menyesatkan kau, penggal tangan kanannya. Daripada tubuhmu semua nggak masuk ke surga, lebih baik hilang satu tangan. Itu maksudnya apa? Apa di surga nanti ada yang tangan hilang satu, mata hilang satu? Saya rasa tidak mungkin. Artinya sungguh-sungguhlah kalau bertobat. Ya, amin saudara. Amin. Kita lanjut dulu ya. Jadi Yesus datang membawa damai atau pedang? Membawa pedang. Itu perumpamaan. Itulah yang kita akan belajar. Oke saudara. Kita kembali ke ayat tadi saudara. Ayat 35 ya. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Ternyata pedangnya itu digunakan untuk memisahkan orang dari ayahnya. Kenapa harus dipisahkan? Oke saudara, kita belajar jenis-jenis kasih. Alkitab dalam bahasa Yunani menerjemahkan kasih dalam 4 jenis. Kasih yang pertama namanya kasih storge. Apa saudara? Storge. Terlihat ya? Nah, gambarnya ada orang tua, ada anak, ada kakak, ada adik. Jadi secara otomatis di dalam satu keluarga itu akan memiliki kasih storge. Tidak perlu belajar dari Alkitab. Storge sudah ada di hormon manusia, sudah ada di jiwa manusia. Begitu dia punya orang tua, dia mengasihi orang. Itu namanya kasih storge. Kasih berikutnya ada kasih filia. Filia ini kasih persahabatan. Misalnya ada orang baik kepada saudara, saudara kembali baik kepadanya. Padahal nggak ada hubungan darah, tapi saudara punya sahabat, itu
itu namanya kasih pilihan. Kasih berikutnya eros. Kasih eros adalah kasih karena ketertarikan lawan jenis. Ya saudara, ini wah saya tertarik, akhirnya menikah. Tapi ada satu jenis kasih yang luar biasa, namanya kasih agape. Kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Mau orang itu berbuat jahat, mau orang itu menyakiti, mau orang itu berdosa, Tuhan Yesus datang. Karena begitu besar kasih Allah akan coba. Nah sekarang pertanyaan yang utama saudara, apakah manusia juga dapat melakukan kasih agape? Bisa enggak saudara? Apakah kita hanya bisa 3 kasih yang tadi, storge, philia, dan eros? Atau Bapak Ibu dan saya bisa melakukan kasih agape? Bisa enggak? Bisa atau enggak? Kasih agape itu gini loh saudara, Tuhan Yesus disalib, betul? Kasihnya Tuhan Yesus kepada orang yang menyalibkannya dan kasihnya Tuhan Yesus kepada para muridnya itu sama-sama agape. Jadi mengasihi bukan karena orang lain baik. Tapi pertanyaan saya, bisa enggak kita agape? Bisa enggak saudara? Harus bisa. Harus bisa. Orang yang bisa agape hanya orang yang sudah menerima agape. Ya, itu kuncinya. Ya, saudara mau memberikan sesuatu kepada orang lain, saudara harus punya dulu. Kalau saudara tidak punya, saudara pura-pura memberi ke orang, itu pasti iming-iming, betul enggak? Nanti kamu tak kasih sesuatu, ya sesuatunya kita nggak punya, nggak mungkin. Saya bisa agape kepadamu, artinya saya terima agape Yesus dulu, saya percaya dulu Yesus mati dan bangkit. Kalau enggak bisa kita punya agape. Saudara paham ini? Jadi agape itu enggak mesti orang itu baik pasti agape. Lu percaya Yesus enggak? Itu bukan agape. Banyak orang baik tapi tidak percaya Yesus pasti tidak agape. Ya. Nah, kita akan baca ya saudara ya. Apakah manusia dapat melakukan kasih agape? Kita baca di Matius 22 ayat 30 sampai 38. Ini adalah hukum kasih ya. Saya bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Pengantar. Saudara, setelah saya bedah katanya di dalam sabda paralel ya, jawab Yesus kepadanya. Kata kasihilah di situ adalah agapau. Jadi kalau agape kata benda, love, agapau itu kata perintah. Agapaulah, kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya kita bisa tidak agape? Bisa. Firman Tuhan yang suruh kok. Bukan pilihlah kepada Tuhan Allahmu, bukan. Kalau pilih ya persahabatan itu karena kita dikasih sesuatu, kita membalas, akhirnya bersahabat. Tapi begitu nggak cocok lagi, oh maaf saya udah nggak sahabatan sama dia. Itu namanya cinta pilihan. Wah, memang betul dia itu anak saya, tapi dia itu kurang ajar, sudah saya bukan anggap dia anak lagi. Itulah story bisa-bisa. Memang betul dulu saya pacaran, tapi kita udah pisah, udah nggak eros lagi. Tapi kalau agape, tidak bisa dipisahkan oleh apapun, saudara. Jadi Tuhan kasih perintah kepada kita apa? Agapaulah kepada Tuhan Allahmu. Lalu perintah berikutnya apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah agapaulah kepada sesamamu, saudara. Jadi tadi kita kembali ya, Yesus datang membawa pedang. Ini pedang ya, memisahkan orang dari ayahnya. Ini ada ayah, ini ada anaknya, dipisahkan. Hei, kamu sudah percaya aku, jangan pakai storge lagi. Ini storge ya, nggak tulisan dokter begitulah saudara. Storge, jangan pakai storge lagi. Kamu udah percaya aku, kamu udah terima kasihku, kasih yang melimpah itu, hidup di dalamnya. Hiduplah dalam kasih agape. Kamu harus pakai kasih agape kepada ayahmu. Jadi saudara di sini yang punya keluarga, ayah saudara mungkin menyakiti saudara dengan begitu sakitnya, saudara mengampuni.
Kenapa saudara bisa mengampuni? Karena saudara lebih dulu diampuni Yesus. Amin. Begitu juga seorang ayah. Dulu anak ini kecil, saya didik, saya besarkan, saya kasih makan, sekarang besar begitu. Mungkin orang tua ada yang merasa begitu. Diampuni, didoakan. Karena Tuhan perintahkan, aku pisahkan kamu dari kasih storge. Kamu menggunakan kasih agape. Itu kan perintahnya. Kasihilah, agapaulah sesamamu manusia. Anak saudara manusia bukan? Orang tua saudara manusia bukan? Tetangga saudara manusia bukan? Nah, saudara yang disakiti tetangga, ampuni. Itu perintah Allah. Jadi Yesus datang membawa pedang itu nggak main-main. Dunia ini sebelum Yesus datang hanya mengenal eros, philia, dan storge. Mereka buta apa itu agape. Tetap baik, tetap damai. Yang jahat dihukum di penjara, tetap damai. Tetapi bukan damai yang Tuhan mau. Standarnya itu harus agape. Saudara, kita lanjut ya. Kita kembali ke Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalimu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Iya, saya masih rindu mengasihi Allah. Tapi bagaimana caranya? Kita buka di ya. Bagaimana cara kita mengasihi Allah sesuai dengan Matius tadi? Ada di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, apa saudara? Kamu akan menuruti segala perintah. Sekarang perintah Allah apa? Inilah perintahku, supaya kamu saling agape. Saudara, bingung enggak? Balik lagi di agape ya. Matius 22 ayat 37 memerintahkan kepada saya dan saudara apa? Agapelah kepada Allah. Kamu itu loh baru bisa disebut agape kalau kamu melakukan perintahku. Lakukan dulu perintahku, kata Yesus kan? Ya, Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling agape. Kita sebagai saudara seiman saling agape. Jadi kalau saudara mau mengasihi Allah, saudara harus mengasihi sesama. Itulah kenapa saudara Matius 22 ayat 3 berapa ini? 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ya, Diotera de homoia, yang sama dengan itu. Hukum yang sama. Tidak mungkin orang mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau nggak mengasihi sesamanya. Jadi saya mau mengasihi Allah. Kalau kamu mengasihi aku, kamu lakukan perintahku, kata Yesus. Perintahku adalah kamu mengasihi sesamaku. Loh, sesamaku itu menyakitiku loh Tuhan. Ya itulah agape. Kalau sesamamu tidak menyakitimu, bagaimana kamu bisa diuji agape apa enggak? Ya itu sudah tak maafin loh Mas itu. Tapi begitu lagi, ya itulah agape. 70 kali 7 kali 7 tidak terhitung, ya kan? Kalau dia salah kita ampuni sekali dia bertobat. Suamiku itu selingkuh loh Mas itu. Sudah tak ampuni masih selingkuh lagi loh. Apa saya mesti ngampuni terus nanti nggak kapok-kapok? Itulah agape, saudara harus mengampuni. Saudara harus percaya. Percaya bukan kepada suamimu, tapi percaya kepada Yesus, bahwa dengan saya agape, suami saya bertobat. Saudara mengerti maksudnya? Jadi dasar pengharapan saudara harus kepada Yesus, bukan kepada orang yang saudara maafkan. Ya, saya bisa saja menyakiti adik saya minta maaf, saya menyakiti lagi. Tapi saya pesan sama adik saya, jangan kamu berdasar kepada manusia ini yang namanya Indo, jangan. Kamu dasar pada Yesus. Doakan saya supaya tidak menyakitimu lagi. Maka saudara, ketika saudara melihat dulu orang itu akrab dengan saya, tapi entah kenapa dia meninggalkan saya, padahal saya nggak menyakiti.
maka saudara harus juga berbelas kasihan. Saudara datang, saudara ajak ngobrol. Mungkin saudara plong, saudara gak nyimpan kesalahan orang, tapi saudara tahu ada orang yang tidak seret dengan saudara. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu bawa persembahan, mau ngasih persembahan, kamu teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau. Bukan hatimu terhadap saudaramu, bukan. Hati saudaramu terhadap engkau. Kamu mau ngasih persembahan di rumah Tuhan, kamu teringat akan hati saudaramu terhadap engkau. Ayatnya begitu. Saudara ingat, oh orang itu kecewa sama aku, padahal aku sudah menjelaskan. Sudah harus terus bangun relasi. Kita tidak bisa mengatur orang lain, tetapi kita bisa berusaha supaya orang lain juga bisa punya agape. Benar saudara? Iya. Kita lanjut ya. Jadi bagaimana cara kita mengasihi Allah? Ya dengan menuruti perintahnya toh. Bagaimana perintah Allah? Dengan mengasihi sesama manusia. Maka saudara, Alkitab kita itu luar biasa. Ketika kita mau mendekat kepada Allah, kita berpuasa. Yesaya katakan, puasa yang kuhendaki ialah kamu membebaskan aku perhambaan, kamu memberi makan orang yang lapar. Kita mau dekat kepada Allah, kita disuruh action kepada manusia, ya kan? Luar biasa. Jadi standar kasih agape, kasih Yesus kepada orang yang menyalibkannya, sama dengan kasihnya kepada murid. Kasih saudara kepada orang yang menyakiti saudara itu harus sama dengan kasih kepada orang yang baik terhadap saudara. Itulah tandanya engkau murid Yesus. Ya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, kamu akan disebut muridku jika kamu saling agape. Kalau kamu nggak saling agape, kamu tidak disebut murid. Yohanes 13 34 sampai 35. Jadi saudara, dari sini saya mau bertanya kepada kita. Sudahkah saudara agape? Sudah? Belajar belum, sudah memproses. Kalau digabung jadi satu, banyak yang belum. Ya saudara, sudahkah saudara agape? Belum, masih dong. Ya, saya ingatkan lagi ya, 3-4 kasih tadi ya. Storge, Philia, Eros, dan agape. Tuhan bawa pedang untuk memisahkan saudara dari kasih storge. Kalau hanya kasih storge, saudara mengasihi anak dengan orang di luar mengasihi anak nggak jauh beda. Mereka juga kasih makan anaknya, mereka kasih biaya pendidikan, mereka juga memaafkan anaknya. Apa bedanya kalau saudara benar-benar menjadi murid Yesus? Harus ada kasih agape tadi. Orang lain tidak mungkin punya kasih agape, mereka nggak punya contohnya. Nggak percaya kok dicontohin ada manusia yang taat kepada Allah, mati bahkan disalib demi orang berdosa. Mereka nggak percaya, mereka nggak punya contoh apa itu agape. Nah, kita punya contoh. Terus kita bilang percaya tapi kita nggak melakukan. Tuhan Yesus bilang apa? Jadilah saksiku dari Yudea, Samaria, bahkan seluruh dunia. Saya tahu jadi saksi apa maksudnya? Hidup saudara itu loh jadi saksi. Ini loh saya menyaksikan Yesus yang saya sembah itu kalau disakiti mengampuni. Ini loh saya saksinya, saya ngampuni seperti Yesus yang saya sembah itu. Itu loh maksudnya jadi saksi. Saya itu jadi saksinya Yesus. Yesus itu melihat orang yang lapar dia kasih makan. Ini loh saya saksinya Yesus, saya melakukan hal yang sama. Bukan ini loh Yesus itu mengasihi orang berdosa, dia mengampuni. Kalau saya nggak bisa, maaf. Berarti saudara bukan murid Yesus, bukan saksi Yesus. Saudara mengerti arti jadi saksi Yesus itu seperti itu, saudara. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Alkitab ini catat tentang Yesus, kita saksikan. Nah itu saudara. Siap jadi saksi Yesus? Siap. Harus memiliki kasih agape. Jadi saudara, sudahkah engkau memiliki kasih agape? Nanti dijawab lagi ya. Nah saudara, ciri-ciri kasih agape itu saudara, yang pertama tadi jelas ya, mengasihi sesama. Itu ada di Matius 22, 37, 40. Lalu mengampuni tanpa batas. Ini kita buka satu persatu ya. Matius 5 ayat 44.
Matius 5 ayat 44 ya. Ini saudara. Kecil ya di sini ya. Saya baca ya. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu apa saudara? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini paling dasar saudara dari kasih agape itu. Jadi kasihi siapa? Musuh. Ini kata kasih ini saudara, coba kita buka ya. Matius 5 ayat 44 ya. Bener agape enggak? Jangan-jangan Mas itu ngajarin sesuatu yang salah lagi. Matius 5 ayat 44, tambahkan kata sabda paralel. Nah, begituan saya buka. Oke saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, kata kasih di sini tak nomor 25 agape. Aku berkata kepadamu, agapelah musuhmu. Luar biasa kan? Tidak ada ajaran yang seperti ini saudara. Luar biasa. Jadi saudara, saya ingatkan lagi, saudara punya keluarga besar, jangan kasihi saudaramu, keluargamu dengan kasih storge, dengan kasih Melanjutkan ya. Lalu Matius 6 ayat 15. Matius 6 ayat 15. Yuk kita baca bersama-sama ya. Matius 6 ayat 15. Dari 14 Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Bersama-sama 1 2 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara, jangan berani-berani kita tidak mengampuni kesalahan orang. Ini atasnya ini yang warna biru ini doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di surga terus sampai ayat 13. Ayat 15-nya ngomong, kalau kamu nggak ngampuni, Bapamu nggak ngampuni kamu juga. Mau saudara sehari doa Bapa kami 100 kali, saudara nggak mengampuni orang, nggak ada gunanya saudara. Jadi saudara, agape selalu dimulai dari pengampunan. Kita koreksi hati kita masing-masing. Adakah yang belum kita ampuni? Kita Adakah orang yang masih mengganjal dengan kita, padahal kita nggak ada masalah? Saudara, kasih respon. Bisa saudara datang, saudara telepon. Kalau nggak tahu di mana, cari Facebooknya, kirim pesan, minta maaf, supaya jalan bagi orang itu terbuka juga untuk dia mengenal kasih Yesus. Ya, kita lanjut ya. Lalu ciri berikutnya Matius 18 ayat 22. Memang banyak dari Matius ini ya. Kita buka Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah ini bicara tentang pengampunan tadi saudara. Tidak ada batasnya. Dasarkan pengampunanmu kepada sesamamu karena rasa percayamu kepada Tuhan Yesus. Kalau sesamamu mungkin diampuni sekali masih bersalah lagi, tetapi saudara mengampuni orang itu karena saudara percaya Yesus. Ya. Nah, yang berikutnya saudara, ciri-ciri kasih agape ada di Matius pasal 25 ayat 42 sampai 46. Ini saya rindu kita buka ya. Matius pasal 25 42 sampai 46. Saudara sudah mendapat Matius 25 ayat 42 sampai 46. Saya baca ayat yang genap, saudara yang ganjil. Saya 42, saudara 43 ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku saudara asing, kamu tidak memberi aku
bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap sesuatu yang kamu lakukan salah seorang dari kamu lakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar akan hidup yang kekal. Saudara lihat, orang yang melihat orang miskin tidak memperhatikan, melihat orang sakit tidak mau menjenguk, melihat orang di penjara tidak mau datang. Dibawa kemana saudara? Siksaan ke kekal. Jadi kasih agape itu saudara, bukti bahwa Yesus itu saudara percayai, bahwa kasihnya Yesus itu ada dalam hidup saudara, maka saudara akan ringan langkah kakinya melihat orang sakit, saudara datang. Melihat orang yang lapar, saudara kasih makan. Kalau di sini dekat dengan lapas, saudara penjara. Ini firman ini betul, kalau tidak dilakukan, apa saudara? Masuk dalam siksaan yang kekal. Karena itu kami rindu membagikan ini semua. Setiap bulan kita datang ke panti yang DKM Agape. Setiap bulan kita datang ke penjara. Setiap bulan kita bakti sosial. 1 minggu 2 kali saya dan tim cari orang sakit yang tidak mampu berobat, kita ke rumahnya. Semua itu kita berusaha lakukan supaya apa? Supaya dunia melihat kasih Yesus itu. Dan saya rindu saudara juga sama. Kalau saudara hidup lalu di samping rumah saudara ada mbah-mbah yang makan nggak tahu siapa yang kasih, anaknya jauh di mana, kadang nggak memperhatikan. Itu Tuhan taruh supaya saudara berbagi kasih agape. Jadi orang yang betul-betul terima kasih Yesus, melihat orang susah, dia akan kasih makan. Walaupun dia sendiri masih kekurangan, pasti tetap bisa membagi. Ya saudara lakukan ya. Melihat orang susah, melihat mbah-mbah, melihat orang sakit, saudara harus datang kunjungi. Itu perintah Yesus. Ya, kita lanjut ya. Saya tanya sekali lagi ya saudara, sebetulnya saudara sudah agape belum saudara? Proses. Saudara berniat mau melakukan kasih agape enggak saudara? Niat. Oke, jadi saudara jujur ya bahwa belum agape ya. Jujur ya, kita belum 100% agape nih. Masih ada yang nyimpan kesalahan orang nih. Masih ada yang tidak mengampuni nih. Masih ada yang lihat orang susah cuek aja nih. Jadi artinya belum agape ya, jujur ya. Pertanyaan berikutnya, sebetulnya saudara itu sudah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal belum sih? Sudah. 100% sudah semuanya? Saudara yakin sudah pindah? Saya tuh kalau mati masuk surga nih. Sudah yakin semuanya? Oke. Sudah agape semuanya? Oke, kalau yang ini yakin sudah, yang ini belum. Oke, kita baca bersama-sama 1 Yohanes 3 ayat 14. Yang di sini ya, 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Barang siapa tidak agape, dia tetap di mana saudara? Saudara sudah di hidup yang kekal atau di maut? Saudara sudah agape? Harus sudah. Hari ini titik berbalik, saya akan agape mulai siang ini. Ya saudara ya, amin. Iya, Tuhan Yesus itu mati memberikan kita kasih yang luar biasa. Hiduplah di dalamku, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu perintah Tuhan kan. Maka saudara, firman Tuhan itu harus kita lakukan. Saya tertarik ketika membaca Yohanes pasal 15 saudara. Yohanes 15 ayat 3 dan ayat 7
bahasa Indonesia sama-sama menerjemahkan di situ kata firman, tetapi kata aslinya berbeda. Ya, saudara boleh buka Yohanes 15 ayat 3. Kita baca 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepada. Firman di situ katanya apa saudara kalimatnya? Kelihatan enggak ini? Logos. Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena logos yang kukatakan kepadamu. Jadi orang kalau banyak baca firman, orang banyak baca logos, dia bisa membedakan, oh yang ini betul, benar, yang ini tidak benar, yang ini baik, ini enggak, dan seterusnya. Orang bisa membedakan karena dia rajin membaca Alkitab. Tapi itu baru logos. Ayat 7-nya berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, kata firman di situ apa saudara? Logos atau bukan? Rema. Kelihatan ini? Ya, firmanku dari kata rema. Kalau kamu rajin baca logos, kamu dengerin logos, kamu bisa membedakan. Tetapi firmanku, remaku harus di dalam kamu. Apa bedanya rema sama logos, saudara? Logos itu ya bisa diartikan perkataan, ilmu juga bisa, ya, teologi, teologos ya, teos dan logos, biologi, bio dan logos. Itu adalah perkataan atau firman, tulisan Alkitab. Tetapi rema adalah logos yang dilakukan. Dilakukan. Jadi ketika saudara membaca firman, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, saudara sudah dapat logos. Tetapi ketika masalah timbul, saudara dianiaya, lalu saudara berdoa, baru saudara dapat rema. Nah, kebanyakan saudara orang baca Alkitab, orang dengerin khotbah, punya banyak logos, tetapi miskin rema. Sedangkan Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari rema. Saudara cek. Mau saudara hafal logos Alkitab ini, saudara hafal bolak-balik baca 30 kali, tapi tidak satu pun saudara lakukan, kosong. Jadi saudara, rema adalah logos yang dilakukan. Tapi masalahnya ada juga ayat yang berkata, meskipun kamu menyerahkan diri untuk dibakar, kalau kamu nggak punya kasih, kamu nggak ada manfaat. Kamu punya 1000 bahasa, bisa bahasa apa saja, kamu nggak punya kasih, kamu seperti dongeng kelinci. Kok bisa ya? Dulu saya berpikir orang menyerahkan nyawanya untuk dibakar, tapi nggak punya kasih. Kok bisa ya? Ternyata bisa, saudara. Kenapa? Karena untuk untuk aktualisasi diri. Jadi saudara juga hati-hati melihat orang sakit, saudara datang, saudara pengen dilihat. Itu bukan agape yang Tuhan mau ya. Saudara lihat orang susah, saudara datang, saudara kasih uang, tunggu ada orang datang dulu, nggak ada yang ini gimana sih? Itu bukan agape. Ya saudara, actionnya mungkin bisa ditiru orang, tetapi motivasi dalam hati kita agape pasti beda. Nah saudara, iya, jadi luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar kelihatan baik, kasihnya itu loh yang menggerakkan saudara itu loh. Maka saya punya kesimpulan yang namanya rema itu adalah logos yang dilakukan dengan kasih. Ya. Tuhan katakan mengampuni. Saya udah baca logos harus mengampuni. Tiba-tiba ada yang menyakiti, saya ampuni dengan kasih. Bukan dengan sombong. Ini loh aku mengampuni kamu, cuma gitu aja. Itu bukan rema, tapi rema harus dengan agape. Luar biasa ya. Saudara mau nggak remanya Yesus itu ada dalam hati saudara? Lakukan. Tuhan bilang gimana sih? Kalau kamu mendengar firman, kamu tidak melakukan, kamu seperti mendirikan rumah di atas pasir. Sudah capek-capek, ada badai, hancur rumahnya. Tapi setiap orang yang mendengar logos dan melakukan, sama dengan mendirikan rumahnya di atas batu. Minggu ini saya dengar logos mengampuni, saya lakukan. Minggu depan saya dengar logos harus mengunjungi orang sakit, saya lakukan. Minggu depan saya dengar logos harus ini dan seterusnya, saya lakukan dengan kasih yang melimpah.
saudara akan kepenuhan roh, kepenuhan kasih, kepenuhan rema. Luar biasa ya firman Tuhan. Sudahkah engkau intim dengan Tuhan Yesus, saudara? Kalau seorang jemaat bertanya kepada pemimpin rohaninya, Mas Ido, gimana sih supaya saya intim dengan Tuhan Yesus? Kira-kira umumnya pemimpin rohani seperti saya misalnya, itu akan menjawab gimana sih? Kalau kamu mau intim dengan Tuhan Yesus, baca Alkitab tiap hari, doa minimal 1 jam, kasih persembahan, nyanyi tiap hari. Gak salah, tapi sebetulnya ada yang tidak siap. Kalau kamu mau intim itu apa sih, saudara? Boleh nggak lebih dari itu, lebih dari dekat? Intim itu apa, saudara? Saudara, saya ada. Nah ini saudara, ya ini simbol laki-laki dan perempuan ya saudara. Kelihatan nggak, saudara? Yang namanya intim itu ini, saudara, masuk ke sini, saudara. Itu namanya intim. Mohon maaf ya, saya menggunakan kata hubungan intim. Kalau nggak masuk itu nggak hubungan intim. Saudara ngerti? Ini saya nggak mau membahas ini ya. Ini sebenarnya asal usul simbol laki-laki dan perempuan dari bahasa Yunani ya. Ini asal usulnya. Kalau laki-laki itu pemberi, perempuan itu penerima. Ini saudara pahami simbol ini. Nah, Yesus juga adalah sang mempelai laki-laki. Kita mempelai perempuan. Jadi yang namanya intim itu, kalau ada yang ini masuk ke sini. Makanya firman Tuhan katakan tadi, jika kamu tinggal di dalam aku dan remaku tinggal di dalam kamu. Jadi kalau remanya Yesus, ini kita, ini saya, ini Yesus. Kalau remanya Yesus masuk ke dalam hati saya, rema itu menggerakkan pikiran saya, otak, menggerakkan tangan dan kaki saya bergerak. Rema itu afektif dan psikomotorik. Karena saya punya rema, dimanapun orang sakit yang nggak perlu uang saya akan datang, maka kepala saya, tangan kaki saya gerak ke situ. Itu namanya rema. Bukan cuma di angan-angan. Kalau remanya Yesus ini masuk ke dalam hati saya, itulah saya intim. Ya, jadi firman-Nya, jika kamu tinggal di dalam aku dan remaku di dalam kamu, minta apa saja dikasih. Kenapa dikasih? Karena permintaannya tidak akan menyimpang dari apa yang Yesus mau. Pasti dikasih. Saya minta supaya anak saya mengikuti jejak saya. Kalau melihat orang susah, dia bantu. Melihat orang sakit, dia harus tolong. Maka di dalam mobil saya, ini saya cerita saudara ya, di dalam mobil saya di bagasi selalu ada beras. Kalau melihat orang susah, saya suruh turun mereka, saya suruh kasih. Permintaan saya pasti kenyataan. Kenapa? Karena itu jadi hati Yesus. Amin saudara. Amin. Saudara juga harus begitu. Saya sedih sekali melihat gereja itu cuek gitu saudara. Hanya peduli ibadahnya di dalam gedung dan itu tidak memukakan Yesus. Ya, kalau kita nggak bertobat, kasih Yesus yang begitu besar tuh jadi hambar. Ya di mobil di depan tuh saya kasih biskuit, saya kasih permen ya. Anak-anak saya suruh kasih kalau melihat ada pemulung yang bawa anak gitu. Berasnya kita kasih ke orang tua, permennya kasih ke anak. Jadi dengan rema itu saudara, dengan rema itu, maka saya yakin doa saya dijawab. Ya saudara ya, hiduplah dari rema kepada rema kepada rema kepada rema. Rema hari ini saya disuruh mengampuni. Oke, saudara mengampuni. Berikutnya firman Tuhan seperti saudara lakukan terus, pasti jadi pemenang. Amin. Luar biasa. Ya, saya minta waktu ya, kita selesaikan ya. Jadi rema adalah logos yang ditambah dengan kasih agape. Mendengar logos mengampuni, Matius 5 ayat 44, lakukan dengan agape. Mendengar logos kunjungi yatim dan janda dalam kesusahannya, Yakobus 1 ayat 27, lakukan dengan agape.
Mendengar logos, kasih makan orang lapar. Matius 25 ayat 35, lakukan dengan agape. Mendengar logos, kunjungi orang sakit dan orang yang di penjara. Ini Matius 5 ayat 2 ayat 36 ya yang itu. Jadi logos yang tidak dilakukan sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara jangan sampai hanya mendengar logos terus sampai akhirnya saudara bentrok pun bawa-bawa firman. Pernah dengar orang bentrok aja bawa-bawa firman? Itu kacau sekali saudara. Lebih baik jangan ingat dulu firman biar nggak usah dikatakan waktu dia bentrok kan. Masa ini berantem yang dibawa-bawa firman? Itu kepenuhan logos tapi tidak dilakukan. Nah, saudara pelan-pelan nikmati logos itu sama seperti pelajaran-pelajaran logi yang lain. Teologi, farmakologi semua dinikmati. Wah, ajarannya luar biasa. Ternyata Yesus bawa pedang supaya saya jangan storgi. Lakukan dengan rema. Wah, kalau saya masih begini ini masih storgi. Saya belajar agape ini. Terus, wah luar biasa jemaat GKM Tegal Rejo. Ya, luar biasa saudara, luar biasa agape luar biasa. Jadi saudara janji pertobatan kita baca sama-sama ya. Mau nggak janji seperti ini kita sama-sama? Semua kita. Ya. Mau ya? Kita baca ya. 1, 2, 3 dari atas ya, dari janji pertobatan ya. Komitmen ya kita ya. 1, 2, 3. Janji pertobatan. Saya adalah murid Yesus yang akan selalu mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku. Wah, luar biasa. Lakukan ya saudara ya. Lakukan ya. Akhir sebagai penutup saudara, saya mau memberikan gambaran sedikit saudara. Gambar ini saudara kelihatan? Iya. Gambar apa ini saudara? Baik. Kemah suci. Pada zaman Musa kemah sucinya seperti ini. Pada zaman Salomo seperti ini ya sudah dibangun ya. Ini gambaran ya kan sudah tidak ada jadi diperkirakan seperti itu. Saudara ingat-ingat ya. Paulus sudah katakan tubuhmu adalah bait suci. Bait suci itu saudara kalau kita lihat di bagian luar ini ada apa saudara? Ada meja untuk sembelihan. Jadi domba yang mau disembelih, sembelih di sini saudara. Lalu dibakar. Enggak kelihatan? Lihat. Bagaimana ini? Ya. Saudara, terlihat ini ya. Meja untuk sembelihan korban. Saudara mau ibadah sejati, daging saudara itu harus disembelih dulu. Kan kita mau ibadah nih ceritanya, ibadah selalu bawa korban kan. Jadi apa yang disembelih dari kita? Dagingnya kita, malesnya kita, dagingnya kita, keegoisan kita disembelih dulu, baru dibakar jadi korban. Ini gambar bait suci. Lalu untuk masuk ke ruang kudus dan maha kudus ya, di dalam kemah ini batasnya ada bejana pembasuh bicara tentang kekudusan. Mengasihi ternyata punya selingkuhan. Gak bisa. Namanya kamu adalah bait roh suci, kamu adalah bait Allah, ya kamu harus menyembelih kedaginganmu, membakarnya itu kamu harus hidup kudus. Lalu di dalamnya sini ada 3 komponen ya, ini kita bagi 2, ruang kudus yang ini ruang maha kudus. Nah, yang ruang kudus itu ada kaki dia, dikasih lampu, simbol penerangan. Artinya hidup saudara harus terang. Maka saudara ketika saya melakukan hal-hal yang terang, sebagian saya share di media supaya orang melihat terang itu. Tetapi sebagian juga saya simpan, karena firman Tuhan juga katakan kalau tangan kanan beri tangan kiri nggak usah tahu kan. Tapi firman Tuhan juga katakan yang terang itu ditaruh di atas gantang biar menyinari, biar orang tahu. Jadi saudara jangan bingung. Jadi saya kalau ngasih ke orang itu perlu dilihat orang atau perlu enggak sih? Dia tanya Roh Kudus. Ada saat dimana supaya saudara memberi pelajaran kepada komunitas,
ada saatnya saudara harus betul-betul memberi pelajaran pada diri sendiri, nggak perlu ada orang tahu saya melakukan ini. Itu terang. Lalu di ruang kudus tadi ada meja roti sajian, ini simbol diakonia. Jadi kalau saudara ibadahmu sebagai ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai bait suci, maka saudara harus berbagi. Kembali lagi ke agape tadi. Lalu komponen ketiga ada apa? Ada mesbah depan doa. Harus rajin juga berdoa. Baru di ruang maha kudus ada tabut perjanjian, ada 2 loh batu simbol dari hukum, dan ada tutup pendamaian simbol dari penyaliban Yesus yang mendamaikan kita. Baru kita sampai ke dalamnya. Jadi yang namanya bait suci, kalau kita mau berkata, saya itu percaya bahwa Paulus bilang kita adalah bait Roh Kudus. Maka semua komponen ini harus ada dalam hidup saudara. Setuju nggak saudara? Setuju. Gambaran yang luar biasa. Jadi kalau saudara, oh iya benar ini firman Tuhan bilang saya adalah bait Roh Suci. Saudara melakukan yang lain-lain, tetapi satu meja roti sajian, wah kalau saya ngasih beras ke orang, ini nggak dulu deh. Jangan saudara, kalau saudara cukup, berikanlah pada hari ini rezeki kami, makan kami secukupnya. Artinya apa? Kalau lebih berarti milik orang lah. Doanya kan begitu kan, berikanlah kami pada hari makanan kami yang ada lebih kan? Berarti kan makanan orang lain. Tengok siapa yang belum makan, mbah mana yang susah makan, itu harus kasih. Baru nanti semua komponen ini kita lakukan terus, saudara jadi mempelayan menantikan Tuhan Yesus. Ya, amin saudara. Saudara diberkati oleh firman ini. Hampir di semua tempat saya baru menyampaikan kasih agape, karena itu yang mengubah hidup saya. Jadi saya rindu kita semua ayo sadar dulu, bukan dengan kekuatan kita, karena kita sudah menerima agape Yesus, maka saya hidup di dalamnya. Rema Yesus itu intim, ada di dalam pikiran dan hatiku. Saya melakukan. Ya. Untuk meresponi ini saya rindu teman-teman kita bernyanyi ya, bernyanyi baru nanti kita tutup dengan doa ya.